Halo, salam sehat, salam berjumpa kembali, salam PPKN, selamat datang, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama saya ucapkan terima kasih bahwa Anda semua telah menyelesaikan satu semester ganjil yang lalu dengan baik dan sukses. Terbukti Anda sudah bisa menyelesaikan tahapan-tahapan proses akademik yang harus Anda lalui di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari, mendalami, dan mempraktekkan mata kuliah jurnalisme warga negara. Tentu menjadi satu pertanyaan kritis, apa itu mata kuliah jurnalisme warga negara? Mengapa harus mempelajari? Lalu apa saja yang dipelajari dan bagaimana mempelajari jurnalisme kewarganegaraan? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal secara umum tentang jurnalisme kewarganegaraan. Bagaimana proses pembelajarannya, apa saja yang dipelajari, bagaimana mempraktekkannya, lalu berprosesnya seperti apa, bahkan produk atau output apa yang hendak diraih, hendak diwujudkan dalam mata kuliah jurnalisme warga negara. Mencermati mata kuliah jurnalisme warga negara, ini ada dua kata yang saling melengkapi, saling menguatkan. Yang pertama ada yang namanya jurnalisme dan warga negara. Secara harafiah bisa dipahami, jurnalisme itu berasal dari kata jurnalis dan isme. Ya, jurnalis itu sebutan seseorang yang bergerak, beraktivitas di bidang pemberitaan, tulis-menulis, ya, membuat kabar, membuat warta, atau yang biasa disebut dengan wartawan. Ya, jurnalis itu wartawan, atau juga ada yang namanya jurnalistik. Jurnalistik itu bagaimana membuat pemberitaan, membuat liputan dari prinsip-prinsip, Waalaikumsalam, prinsip-prinsip menjadi wartawan. Satu, prinsip-prinsip bagaimana menulis berita, bagaimana menulis liputan, bagaimana mewartakan. Itu jurnalistik, jurnalis dan jurnalisme. Kalau jurnalisme itu adalah suatu paham, isme itu paham tentang membuat satu pemberitaan orang-orang yang ingin mewartakan, ya, gagasan, pandangan, ideologi, paham, karena tidak semua orang memiliki paham jurnalistik. Kita akan mempelajarinya di situ. Kemudian terkait dengan jurnalistik ada prinsip-prinsip, ada kode etik, ya, ada kode etik yang harus dipahami dan harus dilaksanakan. Ya, bagaimana menulis berita, bagaimana membuat liputan, apa saja yang harus diliput, hal-hal apa saja yang harus disajikan, hal-hal apa yang harus dituliskan, apa yang tidak boleh dituliskan, apa yang boleh, itu harus memenuhi kaidah-kaidah atau etika jurnalistik. Ya, secara umum bahwa jurnalistik itu memuat tentang satu pemberitaan yang harus berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran. Kejujuran artinya bahwa pemberitaan itu memang terjadi. Anda sebagai pelakunya. Kemudian juga melakukan proses cek
and balance atau check and recheck. Bahwa jurnalis itu harus melakukan verifikasi dari beberapa sumber untuk memastikan tentang keakuratan berita tersebut. Tidak boleh hanya dari satu sudut pandang saja, tidak boleh dari satu sumber saja, tetapi harus dari beberapa sumber. Kemudian kaidah berikutnya adalah pemberitaan, liputan itu juga harus didasarkan pada integritas seorang wartawan, seorang jurnalis itu dibutuhkan dan harus dijunjung tinggi. Artinya integritas apa? Bahwa seorang jurnalis itu memang murni profesinya adalah mewartakan. Murni mewartakan. Tidak boleh seorang jurnalis itu berpihak pada salah satu sudut pandang, salah satu aliran, satu sisi saja. Tetapi benar-benar seimbang, posisinya netral, tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya, hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan. Contohnya ketika ada satu peristiwa tertentu begitu, ya seorang jurnalis harus menuliskan realitas yang terjadi. Tidak boleh memihak salah satu, tidak boleh merugikan pihak yang lain. Jadi harus murni. Lalu berikutnya tentang warga negara. Ya, warga negara itu apa? Siapa? Warga negara adalah setiap individu yang sudah memenuhi syarat-syarat disebut warga negara. Siapapun selama sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi persyaratan disebut warga negara, maka dia termasuk subjek, pelaku. Nah, harus berusia katakan 17 tahun sudah berKTP. Ya. BerKTP, umurnya layak dan sudah memenuhi, punya kompetensi tersendiri tentang jurnalistik. Nah, sekarang kalau digabung jurnalisme warga negara, artinya bahwa seorang warga negara memiliki paham untuk menyebarkan, meliput, mempublikasikan, mewartakan berita yang terjadi di sekitarnya. Nah, nanti dalam perjalanan kita, ya, kenapa muncul jurnalisme warga negara? Mengapa muncul jurnalisme warga negara? Nah, penjelasannya adalah bahwa munculnya satu kesadaran, munculnya satu titik di mana warga negara itu butuh ruang untuk berkontribusi. Berkontribusi terhadap apa? Mewartakan, meliput, menyajikan, memberitakan. Apakah selama ini tidak ada wadahnya? Tentu menjadi pertanyaan kritisnya ke sana. Ada media-media yang kita sebut dengan media mainstream itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar seseorang bisa masuk, bisa diterima dalam media mainstream. Media mainstream itu media cetak, media yang sudah memiliki satu kriteria badan hukum, permodalan, baik cetak, oplahnya sekian, perizinan, berbadan hukum. Dan itu harus melalui satu sistem, melalui kriteria yang sangat tinggi untuk memenuhi persyaratan. Harus tergabung dalam satu organisasi tertentu agar bisa masuk, harus bekerja dalam satu perusahaan media tertentu.
Karena dinamika masyarakat yang begitu tinggi, sehingga tidak semua hal bisa diterima, ditampung, diwartakan oleh media mainstream. Ya. Warga butuh satu ruang untuk berkontribusi, berpartisipasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing warga negara tersebut. Sehingga muncul di tengah era digital, internet, mulai muncullah kesadaran untuk mewartakan, untuk menuliskan. Ya, sehingga tidak perlu warga membentuk satu industri, PT, badan hukum untuk bisa meliput, bisa mewartakan. Kesadaran sekitar tahun 2000-an itu muncul bahwa ini pada saatnya nanti media mainstream akan diwarnai oleh warga negara yang sadar akan peran sertanya untuk mewartakan, memberikan sudut pandang yang berbeda dari media mainstream yang sudah diakui secara hukum. Sehingga jurnalisme warga negara ini bisa dikatakan bahwa setiap orang bisa mewartakan, bisa menjadi wartawan, bisa menjadi jurnalis, selama seseorang tersebut itu memiliki keterampilan mengelola, membuat pemberitaan. Siapapun, menulis berita apapun, di web, di blog, dan platform-platform yang ada saat ini, itu muncul. Sehingga tidak harus menunggu, karena kalau media mainstream itu kan kita harus menunggu, ada deadline-nya, ada proses cetak, harus distribusi. Tetapi kalau media jurnalisme warga negara ini, saat ini seseorang tersebut ingin membuat berita, bisa diunggah di web yang sudah dipunyai, platform yang dia punyai. Tidak usah harus menunggu besok pagi, harus dicetak terlebih dahulu, harus didistribusikan ke pelanggan-pelanggan, tidak perlu. Saat ini warga negara tersebut ingin membuat satu liputan, berita, opini, dan lain sebagainya bisa dilakukan. Juga dengan berbagai macam media sosial saat ini perkembangannya, maka memberikan ruang yang sangat luas, ruang yang sangat lebar bagi warga negara untuk berperan serta berkontribusi dalam menyajikan satu pemberitaan. Ya. Jadi dengan munculnya jurnalisme warga negara, ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi Anda semua yang mengambil mata kuliah jurnalisme warga negara untuk mulai mempelajari, mempraktekkan, membuat karya, dan berkontribusi di media-media online. Ya, yang jelas harus menulis, harus membuat karya. Lalu prinsipnya dalam membuat jurnalistik atau pemberitaan atau liputan harus berdasarkan pada 5W1H. Nanti yang jelas kita akan berproses bersama, tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya saja, tapi Anda juga berproses mempraktekkan membuat liputan, membuat berita, membuat opini. Bagaimana membuat liputan itu berdasarkan kaidah-kaidah kode etik dari pemberitaan. Lalu juga Anda akan berproses menulis atau membuat opini. Ya, opini. Sesuai dengan bidang yang Anda tekuni di prodi PPKN. Lalu juga membuat tentang features. Ya, features itu kita akan mendalami bersama. Lalu yang tidak kalah penting, kita akan juga membuat karya bersama. Ya, karena Anda kaum intelektual, maka ada karya-karya intelektual dari
Anda, dan ini harus orisinil. Tidak boleh copy paste yang ada di Google. Ini prinsip dasar dan ini wajib. Ya, wajib tulisan Anda sendiri. Ya, wajib tulisan Anda sendiri, tidak boleh copy paste. Ya. Ini agak keras, kalau copy paste sudah berakhirlah sudah. Tapi murni karya Anda. Dalam bentuk apa? Nah, nanti kita akan membuat buku bersama ya. Harapan saya sih pada saat UTS sudah ada satu karya bersama dari mahasiswa yang ikut mata kuliah jurnalisme warga negara. Maka nanti setiap mahasiswa mengirimkan berkontribusi satu artikel. Dan nanti produk ini akan didaftarkan secara nasional, yaitu ber-ISBN. Ber-ISBN. Karena ini kita produk bersama, maka kita pun juga berproses bersama-sama. Saya akan mengawal mulai awal sampai akhir jadi sebuah buku yang ber-ISBN. Dan masing-masing dari Anda nanti akan mendapatkan satu buku produk Anda tersebut. Ya, ideologi dari jurnalisme warga negara ini adalah memberikan pemberitaan, menyebarkan warta yang inspiratif, edukatif, konstruktif, dan solutif. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah. Ini sebagai bentuk perlawanan makin maraknya hoax-hoax di media sosial. Ya. Kita memerangi hoax, tidak hanya kita berkeluh kesah tentang maraknya hoax-hoax, tapi kita memproduksi. Banyak hal yang bisa dijadikan satu inspirasi liputan. Banyak kegiatan peristiwa sosial yang bisa diangkat menjadi pemberitaan yang konstruktif dan solutif. Untuk itu, mulai mencari, mulai mempelajari bagaimana membuat tulisan berdasarkan prinsip 5W1H. Itu prinsip dasar 5W1H. Ya. Sama satu objeknya. Peristiwa sosialnya sama, tetapi sudut pandang bisa berbeda-beda tergantung dari ideologi apa yang mau kita pakai. Kita mau membuat berita hoax atau kita mau membuat berita yang inspiratif, konstruktif, edukatif, dan solutif. Ini penting. Kalau hoax saja gampang. Ya, pemberitaan kita membuat berita yang memfitnah saja, memecah belah, mendiskreditkan, memicu sara, memicu ketegangan, itu mudah sekali. Tapi mari kita bersama-sama, Anda semua yang mengambil mata kuliah jurnalisme warga negara ini, mulai menata mindset-nya, kita akan belajar membuat satu karya liputan. Kita memproduksi berita-berita yang inspiratif, edukatif, solutif, dan konstruktif. Tentu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Itu tadi pengantar dari saya tentang jurnalisme warga negara. Ya, mulai ditata dalam 16 kali pertemuan ini kita akan mengelola pertemuan-pertemuannya. Bahkan kalau perlu nanti kita melakukan kegiatan luring, bisa bertatap muka pada satu kegiatan tertentu, kita sebuah rancang untuk mengaktualisasikan jurnalisme warga negara yang inspiratif, edukatif, konstruktif, dan solutif. Itu dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan mari kita terus belajar bersama-sama. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.